Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur IT sebagai tugas dari sistem informasi. Nah, jadi apa sih pengertian atau definisi dari infrastruktur IT itu sendiri? Jadi bisa kita lihat ya definisi-definisinya. Jadi infrastruktur IT itu simpelnya itu kumpulan dari perangkat lunak, kemudian ada perangkat keras juga, kemudian juga ada jaringan, bisa jaringan LAN, bisa jaringan WAN, dan yang lain sebagainya. Dan itu digunakan untuk mengoperasikan sistem yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, jadi ya itu definisi simpelnya ya, infrastruktur IT itu seperti apa. Bisa dipahami ya. Dan kemudian inilah hubungannya gitu. Infrastruktur IT dengan kemampuan bisnis. Jadi di sini ada strategi bisnis, juga ada IT-nya, juga ada informasi teknologinya, TI-nya ya berarti ya. Kemudian disitulah berkontribusi di dalam situ jadi ya faktor-faktor tersebut lah yang membuat service IT dan infrastruktur itu ada gitu, sehingga dapat melakukan layanan terhadap customer, memberikan supplier service dan enterprise service gitu. Oke, kemudian disinilah ada 5 topik pembahasan secara umumnya ya dari infrastruktur IT. Yang pertama itu evolusi infrastruktur IT. Nah, jadi kita bisa klik di sini ya, evolusinya. Nah, kemudian kita bisa lihat di evolusi infrastruktur IT yang pertama gitu. Jadi evolusi pertama itu, jadi sebelumnya saya balik dulu. Jadi sebenarnya evolusi dari infrastruktur IT itu sebenarnya semua itu masih berjalan sampai sekarang. Ingat, semua masih berjalan sampai sekarang. Tetapi yang membedakan antara setiap evolusinya itu adalah tahun mulainya evolusi tersebut. Nah, jadi kalau di sini itu mulainya itu 1959-nya dan masih menggunakan mainframe dan main computer. Nah, ini ya bisa lihat gambarnya ya bagaimana mereka beroperasi. Kemudian di bagian kedua atau poin kedua yaitu komputer era yang dimulai dari 1981. Jadi kalau misalkan komputer zaman dulu bisa kita lihat ya, masih dalam bentuk seperti yang digambar ini. Dia belum dalam bentuk udah jadi laptop gitu atau notebook gitu. Jadi bisa kita bilang kebanyakan komputer yang dari 1981 sampai tahun beberapa setelahnya itu masih kayak gini gitu, belum ada yang laptop gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke era 1983 yang di situ udah bermain client atau server. Nah, jadi yang membedakannya dengan sistem yang dahulu itu, ini sudah ada komputer yang jadi server, ada yang jadi client. Sudah ada yang jadi servernya, ada yang jadi pemakainya gitu. Nah, jadi komputer itu sini sudah terbagi dua, antara komputer server atau komputer client gitu. Kemudian di sini ada evolusinya enterprise computing era. Jadi di sini tuh bukan cuma servernya doang bermain gitu, tapi sudah dalam lingkup enterprise. Nah, dalam enterprise inilah kita bisa melihat banyak sekali komputer server itu terhubung gitu. Jadi komputer server itu terhubung di enterprise server. Yang di enterprise server ini ya bisa dibilang adalah fungsi internetnya gitu. Nah, kemudian juga cloud and mobile computing dari tahun 2000 sampai sekarang di situ kita udah pakai mobile, mau pakai laptop dan atau perangkat lainnya gitu. Jadi proses komputasi itu nggak cuma di laptop doang atau di komputer doang, tapi sudah bisa di HP dan dan di sini juga ada cloud computing. Jadi komputasinya itu nggak proses komputasinya itu nggak cuma di komputer doang gitu. Jadi udah di awal, misalnya ada kayak mana bilangnya, itu nggak dan prosesnya itu udah nggak nampak lagi proses perangkat kerasnya seperti apa gitu. Nah, itulah bisa kita bilang, oke, kita akan kembali ke poinnya, mind map-nya ya. Kemudian tadi evolusi infrastruktur IT sudah siap ya. Sekarang kita akan ke hukum modern Metcalfe. Nah,
Dengan kedua, kita klik aja gambarnya ya. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang hukum Moore. Nah, jadi dari hukum Moore ini bisa kita baca ya, kekuatan precore prosesor itu 2 kali lipat setiap 18 bulan. Kekuatan komputasi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Nah, jadi yang pertama ya, kekuatan prosesor dan komputasi itu meningkat terus-menerus, apalagi setiap 18 bulan itu. Jadi bisa kita bilang itu kedua hal tersebut akan naik setiap tahunnya. Nah, apa buktinya hal tersebut terjadi gitu? Ini bisa kita lihat data ya. Jadi bisa kita lihat kotaknya ini ada kotaknya itu dari tahun 1970 ke 2012 itu makin besar gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, bisa kita bilang kekuatan prosesor itu makin lama makin besar di sini secara data ya. Kalau kita lihat kotaknya, dan juga kemampuan transistor, atau bisa kita bilang jumlah transistornya gitu. Nah, kan kita tahu ya, mikroprosesor itu tersusun dari banyak jumlah transistor. Nah, itu makin banyak transistornya gitu. Nah, bisa kita bilang juga ya, dari proof-nya ini, kalau hukumnya tersebut tadi, yang pertama ya, hukum Moore, itu terjadi gitu. Kemudian juga penurunan harga. Nah, kita bisa lihat dari tahun 1965 ke 2014. Nah, dari tahun 1965 itu masih udah cuma $10 ya di situ ya. Tetapi kalau di tahun 2014 dia udah hampir menuju ke 0,00 berapa gitu. 0,01 kalau ditranslate dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dari 10 ada ke 1, makin ke tahun lagi 0,1, makin ke bawah lagi 0,01 dan seterusnya gitu. Jadi terbuktilah hukum Moore tersebut tentang harganya itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke hukum kedua, hukum Metcalfe, yaitu nilai kekuatan jaringan telekomunikasi adalah sebanding dengan sistem kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem, yaitu n kuadrat. Nah, jadi bisa kita bilang ya, berarti nilai kekuatannya itu sebanding dalam jumlah penggunanya. Disinilah buktinya gitu. Nah, bisa kita lihat setiap tahunnya itu electricity usage itu maksudnya itu berarti kita bisa tahu ya kalau penggunaan listrik terhadap W1 itu berhubungan sama penggunaannya. Nah, kita bisa nengok ada pertumbuhan eksponensial gitu yang 4G ke 2010 ke 2020. Nah, untuk yang 2020 ke yang seterusnya itu kan pasti proyeksi ya. Tapi kita bisa lihat ya, pertumbuhan untuk yang 4G itu sangat eksponensial. Ini biar saya kasih tunjuk ya. Dia dari sini naik. Nah, bisa kita lihat ya harganya itu ya bukan harga, maksudnya penggunaannya itu makin banyak gitu, makin tahun-tahun. Oke, mungkin untuk di zaman 2G itu dia itu enggak statis-statis saja karena pun makin sedikit dipakai, makin sedikit atau statis saya dipakai di tahun-tahun. Tapi kalau untuk 4G karena kebutuhan teknologi terbaru, itu selalu naik. Nah, itulah menyebabkan hukum Metcalfe tadi itu terbukti ya. Oke, mari kita kembali ke poin selanjutnya. Saya hapus dulu ya. Jadi sudah tadi dijelaskan ya tentang hukum Moore dan Metcalfe. Sekarang kita masuk ke komponen infrastruktur. Jadi kita klik aja. Nah, komponen infrastruktur itu ada 7 komponen utama. Nah, ini adalah gambarnya gitu. Jadi ada yang pertama itu adalah komponen perangkat kerasnya, itu berarti ya laptopnya atau komputer servernya gitu. Ada dari Dell, IBM, Sun, HP, merek laptop, HP atau laptop Apple, atau Linux machine ya kalau misalnya Anda pakai gitu. Nah, itu loh contoh komputer hardware gitu kan. Kita tahu ya berbagai contohnya dari perangkat keras gitu. Nah, kemudian ada sistem operasi.
Di itu ada Linux, ada macOS, ada Microsoft Windows, dan iOS, Chrome, dan Android gitu. Nah, kita ada peran sering nih contohnya ya. Kalau Microsoft Windows tuh di komputer, Linux itu di komputer juga ada, di handphone juga ada, macOS di laptop, di komputer ada, Android pas di HP ya, iOS pun juga di iPhone. Itu kalau operasi sistem. Dan di operasi sistem ini nggak cuma dia di komputer dong tadi, berarti ada juga yang di mobile phone dan sebagainya. Kemudian ada enterprise software application. Ini ada SAP, Oracle, Microsoft, dan IBM. Nah, kita tahu ya kalau Microsoft itu adalah salah satu perusahaan tentang IT yang besar ya. Begitu juga dengan IBM dan Oracle. Kemudian kita masuk ke networking atau telecommunication. Itu ada Microsoft Windows Server, Linux, Novel, Cisco, dan lain-lainnya. Nanti contohnya bisa kita lihat nanti ya. Kemudian ada konsultan dan sistem integrator, IBM, HP, Accenture. Kemudian ada data management and storage. Ini bisa bentuknya database dan sebagainya. Kalau bentuk database kayak SQL Server, MySQL, dan Apache. Dan itu juga ya manajemen storage yang lainnya gitu ya. Jenis-jenisnya nggak cuma database. Kemudian ada internet platform, ada Apache ya. Dan sering dengar Apache juga ya. Dan Java, Cisco, dan sebagainya gitu. Itulah adalah komponen utama dari infrastruktur. Jadi bisa kita ingat, yang pertama ada komputer perangkat keras, yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga adalah aplikasi perusahaan, aplikasi perangkat lunak untuk perusahaan, kemudian ada jaringan sama telekomunikasi, kemudian ada konsultan dan sistem integrasi, kemudian ada manajemen data dan penyimpanannya, kemudian ada internet untuk internet, itu platform yang untuk internet gitu. Itulah komponen utama dalam IT infrastruktur. Nah, kita kembali lagi ya. Kemudian yang keempat itu bisa kita lihat ada tren perangkat keras dan software. Nah, apa sih tren-trennya gitu? Apa yang sering dipakai gitu? Ini kita akan dibahas selanjutnya ya. Ini kita pencet ya langsung. Sebentar sih. Kemudian kalau tren perangkat keras tuh ada green computing sama automatic computing. Nah, green computing itu seperti bagaimana kita itu membuat bahasa gampangnya itu bagaimana menghasilkan suatu dalam proses komputasi itu untuk komputer itu sendiri gitu. Kemudian ada autonomic computing, itu bagaimana caranya supaya komputer itu dapat berproses komputasinya itu otomatis gitu, enggak. Jadi minimalisir pekerjaan manusia. Nah, kemudian ada platform perangkat lunak. Nah, platform perangkat lunak itu yang atau software ya bahasanya lainnya gitu. Nah, itu ada open source. Nah, apa itu open source itu sendiri? Open source itu bisa dibilang gratis ya kalau kita tahu ya. Tetapi ada juga bukan definisi lain. Apa menjadi ciri-ciri khusus dari open source itu bisa itu komunitas itu, dan orang itu bisa ikut dalam proyek pembuatan software tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya: Linux, Mozilla Firefox, Notepad++, dan NetBeans. Linux berarti sistem operasinya gitu ya. Udah tahu juga kan contohnya pakai Linux distro, Linux, Mac, Linux, Ubuntu, dan sebagainya. Mozilla juga kita sering pakai buat browsing gitu ya. Kemudian Notepad++, kalau misalkan kita belakangan ini sering di project gitu, mungkin ada beberapa dari kita yang pakai Notepad++ untuk membuat web ya. Kemudian ada NetBeans yang jadi syarat kita dalam, bukan syarat sih, aplikasi ya, yang platform gitu, kita pas pelajaran pemrograman berorientasi objek gitu. Nah, kemudian juga ada software yang untuk web, perangkat lunak untuk web. Nah, belum mengejutkan, Java ternyata juga bisa untuk web ya. Bisa juga contohnya nanti ya. Kemudian ada juga HTML, udah pasti udah tahu ya.
dengan strukturnya itu yang digunakan untuk HTML ini macam bahasa yang kita, kalau diperjelas lagi, bahasa yang digunakan untuk menampilkan konten dari web itu sendiri gitu. Bisa berupa tulisan atau gambar atau linknya dan sebagainya gitu. Oke. Jadi ada juga web service. Nah, web service itu apa sih? Jadi itu adalah suatu software yang bertukar informasi dengan standar dari bahasa kita sama bahasa webnya. Jadi ibaratnya digunakan biar web itu ngerti gitu, bahasa manusia gitu. Meskipun belum sempurna ya. Itu kalau udah mau lebih sempurna lagi kita belajar semantik web ya. Nah, kalau untuk contoh yang bisa kita tahu itu XML berarti ya. Tahu ya berarti strukturnya gitu. Ada, kita pun membuat strukturnya pakai bahasa sendiri dan kontennya pun kita isi sendiri. Dia pun tag-tagnya itu kita bukan ditentukan sama mesinnya gitu. Banyakan itu enggak dari mesin gitu. Kita yang sendiri menentukan tagnya, sehingga cocok lah dibilang kalau itu pakai bahasa sendiri gitu beberapa. Kemudian ada SOA. SOA, Service Oriented Architecture. Saya bacakan dulu ya. SOA itu ada sebuah arsitektur kerangka kerja berbasis standar terbuka yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk saling mengintegrasikan data yang sebelumnya hanya terdapat dalam organisasi masing-masing. Nah, kalau kita buat simpelnya, kita bilang simpel lah gitu. Jadi kita bisa lihat gambar ya. Pertama itu ada data dari internet banking. Kedua ada data dari telepon banking, ada ATM banking, ada personal banking. Kemudian ada juga dari data customer to bank. Kemudian ada data bank to bank, data enterprise to bank. Diintegrasikan atau disatukan itu ke dalam satu tempat. Nah, itulah yang dinamakan SOA gitu. Karena dia diintegrasikan data itu dalam satu tempat yang berasal dari perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi perusahaan lain itu punya data, dimasukkan ke sini. Itulah, dan disimpan dalam satu perangkat keras ya bisa dibilang, atau mungkin perangkat lain kalau saya mungkin saya pelajari ya. Itulah dia pengertian dari SOA itu sendiri. Oke, sudah mengerti ya SOA itu bagaimana? Kemudian ada software outsourcing dan cloud service. Nah, kalau bahasa agak gampangnya, software outsourcing itu seperti aplikasi dari orang ketiga gitu. Nah, itu digunakan, jadi beberapa sumber-sumbernya gitu ya, sumber-sumber eksternal itu ada enterprise software outsourcing-nya, dan cloud-based software service-nya. Oke, kembali ya. Itu poin keempat ya. Kemudian kita akan masuk ke poin kelima, yaitu manajemen isu. Nah, manajemen isu dari IT infrastructure. Nah, apa sajakah isu-isunya dan cara memanagenya gitu. Nah, jadi untuk manajemennya itu yang pertama itu siapa yang mengontrol IT infrastructure ini? Nah, siapa sih yang bisa dibilang CEO-nya gitu? Siapa gitu? Siapa yang ngontrol gitu? Nah, maaf. Kemudian bagaimana IT department itu diorganisasikan atau di-manage lah gitu. Nah, itu bisa tersentralisasi. Jadi ada sebuah sentral dari departemen IT itu yang membuat keputusan. Kemudian ada desentralisasi. Jadi yang bisnis IT unitnya yang membuat keputusan gitu. Kemudian juga berapa sih untuk masalah isu selanjutnya gitu, bagaimana hard cost-nya gitu, berapa yang harus di-spend, berapa yang harus dibayar gitu, yang harus dialokasikan antara divisi dan departemen. Kemudian juga ada untuk bagian manajemen membuat secara bijak
bagaimana menginvestasikan dalam infrastruktur itu. Jadi yang pertama itu ada poin bagaimana cara kita mengeluarkan uang tersebut dalam IT yang adalah pertanyaan yang sangat kompleks gitu. Misalnya itu kayak menyewa dan membeli cloud computing dan outsourcing dan sebagainya. Itu terlalu kompleks gitu. Jadi ya lebih cocok kalau orang lapan gitu yang mengetahuinya gitu. Kemudian juga ada total cost of ownership, TCO model, analyze direct indirect cost, hardware software account 20% gitu, atau other cost kayak instalasinya, trainingnya, supportnya, maintenance-nya, infrastruktur itu juga diperhitungkan gitu. Kemudian TCO-nya itu bisa direduce gitu, bisa dikurangin. Nah, kayak mana cara nguranginnya gitu? Kita bisa pakai cloud service, ada sentralisasi yang lebih tinggi, dan standarisasi dari hardware dan software untuk mengurangi cost dari TCO-nya gitu. Nah, disinilah ada competitive force model for IT infrastructure-nya terbagi 6 ya. Nah, sebagai poin yang lebih menggampangkan, jadi ada 6 faktor yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Berapa banyak seharusnya perusahaan kita mengeluarkan uang untuk infrastruktur TI atau IT gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa memperhitungkan dari 6 faktor. Yang pertama itu market demand terhadap perusahaan kita. Jadi ibaratnya apa permintaan pasar gitu, sehingga mempengaruhi pengeluaran uang kita. Kemudian strategi bisnis kita. Nah, ibaratnya apakah strategi bisnis kita itu bagaimana bilangnya, memakai koneksi yang banyak gitu, atau memakai dan sebagainya macam, yang tergantung strategi bisnisnya. Kemudian strategi IT suatu perusahaan kita dan infrastruktur dan bayarannya. Kemudian ada informasi teknologinya. Kemudian ada competitor firms, perusahaan kompetitornya, dan IT service-nya. Dan keenam adalah IT infrastrukturnya dan investment-nya gitu. Nah, itulah yang bisa kita gunakan sebagai menjawab pertanyaan ini gitu. Jadi cara menjawab pertanyaan tersebut tuh perhitungkan 6 faktor tersebut gitu. Nah, jadi sekian ya presentasi saya ya untuk mata kuliah sistem informasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk yang menontonnya gitu. Dan semoga presentasi ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua ya. Demikian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.